Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Maha Putri dapat menemani Anda di Panorama Antv Bali sampai 30 menit ke depan nanti. Nah pemirsa, Panorama Antv Bali selalu menyajikan ragam budaya Bali, wisata Bali dan wisata kuliner juga. Nah untuk episode kali ini kita akan membahas tentang Alas Kedaton. Alas Kedaton itu adalah tempat di mana para kera berkumpul dan tepatnya ada di Kabupaten Tabanan, Bali. Dan di Alas Kedaton ini adalah salah satu wisata yang sangat menarik di Bali. Dan berikutnya ada Pantai Pandawa nih pemirsa. Pantai Pandawa ini sangat menarik. Kenapa namanya Pantai Pandawa? Ternyata di sana terjadi 12 tahun penggalian sampai akhirnya ketemu pantai tersebut. Wah, pasti keren banget ya. Dan berikutnya ada Kampung Seafood Kedonganan. Di mana Kampung Seafood ini adalah tempat di mana kita bisa makan seafood sambil melihat sunset di Bali. Wow. Nah, berikut cuplikannya untuk Anda. Pemirsa, Alas Kedaton yang terletak di Kabupaten Tabanan ini merupakan salah satu objek wisata flora dan fauna. Daya tarik wisata alam seperti ini masih sangat diminati wisata Eropa. Salah satu tujuan wisata alam Alas Kedaton ini. Alas Kedaton tidaklah jauh beda dengan objek wisata alam seperti Sangeh dan Monkey Forest Ubud. Sejumlah wisatawan yang datang ke tempat ini umumnya merupakan wisatawan Eropa. Mengingat hutan tropis dengan flora dan faunanya jarang mereka temukan di negaranya. We are from Eastern Europe. Europe. Yeah, Bulgaria. Bulgaria. What do you mean for the Alas Kedaton? Oh, perfect. Yeah. Everything is perfect. So nice place. Nah pemirsa, menurut salah satu wisatawan, Alek asal Bulgaria yang telah banyak mengunjungi objek wisata alam Alas Kedaton, dinilainya masih sangat bagus dan tertata rapi. Lestarinya hutan ini juga cukup terjaga baik, sehingga membuat cukup terhibur. Selain itu, binatang yang ada di tempat ini juga tidak sangat galak. Sebagian masih jinak-jinak, sehingga sangat merasakan kedamaian yang tidak terlupakan. Alas Kedaton yang jaraknya hanya 30 km dari kota Denpasar ini tidaklah melelahkan jika Anda mengunjungi tempat ini. Selain Anda menemukan kera di tempat ini, juga akan dapat dijumpai hewan kalong yang selalu bergantung di pohon-pohon besar di tempat ini. Pemirsa, pengelola objek mengakui sejak bukanya objek ini, kunjungan wisatawan ke Alas Kedaton terus meningkat setiap tahunnya. Dalam sehari, sedikit 500 hingga 1000 wisatawan datang ke tempat ini. Mereka kebanyakan wisatawan Eropa. Umum melihat dari jumlah pengunjung yang ada berdasar dari pengamatan kami, untuk kunjungan wisatawan asing yang lebih dominan itu lebih kepada Eropa, terutama itu Italia, Prancis, Rusia, dan bahkan 3 bulan belakangan ini sudah mulai bermunculan itu pengunjung dari Cina. Kalau rata-rata per harinya, kalau rata-rata kan itu mencapai 200 orang per hari untuk kunjungan asing. Selama ini kita selalu mendapatkan respon yang sangat positif, dan dari pihak kita pun selalu minta
at pace, artinya masukan-masukan dari setiap pengunjung yang ada, kira-kira apalagi yang memang perlu kita tingkatkan, terutama dari sisi penataan daripada objek wisata. Pemirsa, dengan terus meningkatnya kunjungan ini, diharapkan hutan lindung alas keraton bisa diperluas seiring dengan bertambahnya populasi monyet di hutan ini. "12 hektar saat ini bisa diperluas menjadi 20 hektar. Dengan memperluas hutan ini, diharapkan mampu untuk melestarikan semua flora dan fauna di tempat ini. Berwisata di tempat ini, selain bisa melihat, bisa bercanda dengan monyet-monyet. Anda pun bisa berbelanja souvenir sebagai oleh-oleh buat sanak keluarga. Nah, jika Anda belum puas untuk berkunjung di tempat ini, Anda masih memiliki banyak keindahan alam yang ada di Pulau Dewata ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Patati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong dulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya Franda.
takut? Enggak. Dia lapar. Pemirsa, kawasan Badung Selatan Bali kini tidak hanya memiliki kawasan wisata Nusa Dua, Uluwatu, dan Kuta, tetapi juga Pantai Pandawa yang terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan. Kawasan yang dikembangkan sejak 10 tahun terakhir ini memang baru berkembang dan ramai turis-turis dalam 5 tahun belakangan. Pantai Pandawa dulunya adalah kawasan lahan tandus bertebing putih. Untuk menuju ke kawasan ini pun, masyarakat mengalami kesulitan. Warga setempat menggunakan Pantai Pandawa sebagai tempat melasti bagi umat Hindu. Tebing-tebing kapur yang menuju pantai kemudian dibelah agar masyarakat bisa melasti ke pantai. Di pantai ini, umumnya kebanyakan masyarakat menanam rumput laut. Namun pemirsa, terobosan yang dilakukan warga Desa Adat Kutuh untuk membangun destinasi wisata baru membuat kawasan ini berkembang hingga saat ini. Bahkan sering disebut dengan kawasan New Nusa Dua. Di sepanjang jalan masuk ke pantai, sejumlah patung Pandawa dalam dunia pewayangan bisa kita jumpai. Menurut Bendesa Adat Kutuh, Madewena, pembangunan kawasan wisata Pantai Pandawa ini memerlukan waktu 12 tahun. Waktu ini nyaris sama dengan masa pembuangan Panca Pandawa oleh Korawa dalam Mahabharata. Karena itulah, akhirnya dibuat patung Pandawa sebagai simbol kebaikan yang mampu menang atas kejahatan. Dengan demikian, pengunjung akan mendapatkan spirit untuk berbuat dharma bila melintas di patung Pandawa ini. Dharma Wangsa atau Yudhistira ini selanjutnya dinobatkan sebagai Raja di Indramayu. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat arif, bijaksana, dan kita berharap dari kearifan dan kebijaksanaan beliau ini bisa dijadikan dasar oleh pemimpin kita agar bangsa ini bisa menjadi makmur, menjadi sejahtera. Dan demikian juga bahwa kami di masyarakat Desa Adat ini juga akan mengambil hikmah dari kepemimpinan beliau. Mudah-mudahan Desa Adat ini bisa mandiri dan sejahtera. Saya kira itu edukasi yang kita tekankan kepada para pemimpin. Barangkali untuk patung-patung yang lainnya ada Bimasena, itu adalah lambang kekuatan bahwa dia adalah anak yang sangat peduli dengan orang tua dan sangat setia kepada negaranya. Kemudian ada Arjuna yang merupakan ahli perang, kemudian ada Naplasena Dewa yang bersaksi dan kita semua. Pemirsa, tiap hari jumlah pengunjung di Pantai Pandawa Kutuh ini bisa lebih dari 3.000 orang. Bahkan saat-saat liburan panjang atau sekolah, jumlahnya lebih dari 6.000 orang. Sebagai destinasi wisata baru, keberadaan Pantai Pandawa tidak kalah menarik dengan Pantai Kuta. Selain bisa menyaksikan keindahan alam berupa tebing-tebing dengan patung wayang, pengunjung bisa menikmati beragam wisata air, mulai dari main kano, jet ski, parasailing, hingga beberapa pagelaran seni dalam kurun waktu tertentu. Bahkan tiap tahunnya pengelola Pantai Kutuh selalu
Pengelola Pantai Kutuh selalu menggelar acara festival budaya untuk menutup tahun. Di awal keberadaan Pantai Pandawa ini sesungguhnya tidak terlepas dari keberadaan pertanian rumput laut. Kita membelah tebing, tujuannya di awal itu hanya dua. Yang pertama adalah untuk akses melaksanakan ritual melasti. Upacara keagamaan kita yang kita laksanakan di Desa Adat Kutuh ini. Yang kedua adalah untuk akses para petani rumput laut. Karena dari tahun 90-an itu sebagian besar warga kita mulai mengadakan pertanian di pertanian rumput laut. Bahkan prestasi terbesar Desa Kutuh ini di tingkat nasional itu ada 3 kelompok tani kita, tani rumput laut ini yang menjadi juara tingkat nasional. Itu ada 3 kali berturut-turut kita menjadi juara tingkat nasional. Bahkan Desa Kutuh sendiri pernah menjadi juara lomba desa terpadu tingkat nasional, juara 2 ya. Itu juga berkat pertanian rumput laut. Tetapi setelah kita mendapatkan juara itu dan setelah tahun sekitar 2010-2011 maka pergeseran ini ada. Nah pemirsa, bila Anda berkunjung ke Badung Selatan, Pantai Pandawa layak menjadi pilihan. Kedepannya, diyakini Pantai Pandawa akan lebih ramai pengunjung karena saat ini Desa Adat Kutuh sedang membangun beragam sarana wisata di sekitar Pantai Pandawa ini. Takut. Enggak. Dia lapar.
pagi di Antv bersama saya, Franda. Pemirsa, berwisata ke Pulau Bali tidak terasa lengkap bila tidak menikmati beragam kuliner yang tersedia. Bahkan, bila memungkinkan bersantap sembari menikmati keindahan pantai sambil menyaksikan matahari tenggelam. Nah, suasana itu akan bisa Anda nikmati saat bersantap di seputaran Kampung Nelayan yang terletak di Kedonganan, Badung. Di pantai ini, ada 24 kafe yang menyediakan beragam menu ikan untuk para pengunjung. Kampung Nelayan Kedonganan awalnya adalah sebuah perkampungan untuk pendaratan ikan-ikan laut dari luar Bali. Itu sebabnya di tempat ini terdapat pasar ikan terbesar di Badung Selatan. Melihat adanya peluang itu, masyarakat Desa Adat Kedonganan kemudian membuat terobosan dengan mendirikan sejumlah kafe yang dikelola masing-masing banjar di Desa Adat Kedonganan. Secara perlahan, kafe-kafe ikan laut ini berkembang pesat, hingga akhirnya menjadi pusat kuliner ikan laut di Badung Selatan. Menurut tokoh Desa Adat Kedonganan, di kampung nelayan ini ada 24 kafe ikan laut. Semua kafe dikelola masyarakat adat dari masing-masing banjar. Nantinya keuntungan yang diraih dari pengelolaan kafe ini diserahkan kepada masyarakat adat di banjar masing-masing. Dengan demikian, keberadaan kafe di Kedonganan ini menjadi milik bersama dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat setempat. Dari 76 itu kita lakukan perubahan dan kita rapat desa, jadilah dia 24. Di Kedonganan, Desa Adat Kedonganan ini adalah satu kelurahan yang jadi satu desa adat. Nah, sehingga dari satu desa adat ini melakukan rapat, dan dari rapat itu menyepakati bahwa setiap banjar memiliki 4 kafe atau warung ikan bakar, karena di sini ada 6 banjar, menjadi setiap banjar dapat 4, jumlahnya jadi 24. Dan ini dikelola oleh kelompok. Pertama, menciptakan peluang kerja. Nah, di sini ada 24 ya, warung ikan bakar. Rata-rata setiap kelompok ini memiliki tenaga kerja 50. Pengelolanya dari adat, yang jualan bisa dari luar adat. Karena kalau semuanya nanti di desa adat yang beli kan nggak ada ya. Karena dari itu milik dari masyarakat adat Kedonganan, yang jual masyarakat adat Kedonganan. Sehingga yang beli lagi Kedonganan ya, segitu aja Pak ya. Karena itu sesungguhnya kan pasar ya. Pasar itu kan transaksi. Iya benar. Ya, kita tidak diskriminasi. Untuk umum gitu untuk Pak ya. Umum, ya. Dan memang kita harapkan pasar adat Kedonganan, ikan Kedonganan ini menjadi bila perlu pasarnya ikannya Bali. Pemirsa, untuk bisa bersantap di Kampung Nelayan Kedonganan, Anda bisa datang langsung ke kafe-kafe ini. Nanti di sekitar pasar, akan ada sejumlah warung ikan bakar yang siap mengolah ikan pesanan Anda. Tetapi bagi Anda yang tidak mau repot, bisa datang ke kafe dan tinggal memilih jenis ikan di depan. Nanti Anda bisa menunggu di meja makan sembari menyaksikan sunset atau matahari terbenam. Bahkan tidak sedikit yang bermain-main di tengah laut. Usai mandi di laut, dipastikan perut akan tambah lapar dan bersantap pun makin nikmat. Nah, biasanya yang tamu datang itulah tamu VIP. VIP itu kita sodorkan menu dan memilih, dan kita perkenalkan apa-apa ada yang ininya, seperti yang Mbak Ita tadi bilang, itu ada akuarium besar yang ada berbagai jenis ikan. Nah, itulah memilih. Terus ada kepiting hidupnya. Nah, itu dari memilihnya kita menawarkan, artinya untuk memasaknya seperti apa atau bagaimana. Kita bisa menggrill atau steam, di steam, atau dan yang lain-lainnya yang ada yang ciri khas untuk kafe Balisi. Nah, itu kalau ciri khasnya kita steam. Steam ada ya. Kita menonjolkan bumbu Balinya. Pemirsa, Kampung Nelayan Kedonganan ini akan selalu menyediakan ikan bakar segar untuk para pengunjungnya. Pengunjung tinggal memilih, kemudian akan diolah para tukang masak yang sangat profesional. Anda pun bisa memilih jenis bumbu yang digunakan, ada sambal Bali, sambal untuk orang barat, atau sambal tradisional lainnya.
Beragam sayur juga bisa dipilih sesuai selera. Untuk bersantap ini, Anda hanya cukup menunggu 1 jam, santapan pun siap dihidangkan. Sembari menikmati makanan khas kuliner Kedonganan, Anda bisa menyaksikan matahari terbenam. Pemirsa, pengunjung di tempat ini tidak saja dari dalam negeri, tetapi kebanyakan dari turis mancanegara. Mereka umumnya datang untuk melakukan dinner atau makan malam. Dalam beberapa kesempatan, tidak sedikit pengelola kafe yang menyediakan tari khas Bali untuk menemani makan malam Anda. Nah, itu dia pemirsa beberapa cuplikan menarik pastinya seputar Bali untuk Anda saksikan. Dan semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Maha Putri, Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.